Salam, jam ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah adada kamalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Meneruskan pengajian kita yang kitab Tambihul Ghafilin, yaitu susah payahnya kematian kemarin, yaitu waruya dan diriwayatkan an Abdillah bin Mas'ud bin Masyur Al-Hasimi yang golongan Bani Hasim. Qad jaa sudah datang siapa rajulun seorang laki-laki ila Nabi kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala dan berkata siapa rajul atau laki-laki tadi, jituka datang siapa saya kepadamu litu'allimani untuk mengajar siapa engkau nih kepadaku min ghara'ibil ilmi dari sulit-sulitnya tentang masalah ilmu. Jadi dalam hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud Abdullah bin laki-laki menghadap kepada baginda Nabi. Lah ketika laki-laki tadi menghadap baginda Nabi, dia ngomong, Nabi ajarin aku tentang sulit-sulitnya tentang masalah ilmu. Qala maka bersabda siapa Nabi, ma sonaktu ma sonakta, ma itu apa sonakta yang akan engkau kerjakan fi ra'sil ilmi di dalam pentingnya atau pokoknya ilmu atau intinya ilmu. Qala maka berkata siapa laki-laki tadi, wa ma ra'sul ilmi, wa ma itu apa ya Nabi, ra'sul ilmi adapun pokok atau kepalanya daripada ilmu. Qala maka bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi bersabda ngomong, tanya, hal arafta rabbuk, hal arafta apakah mengenal siapa engkau ar-rabba kepada Tuhan, azza yang mulia siapa Allah, wa jalla dan juga luhur siapa Allah. Qala maka berkata siapa rajul tadi, na'am iya. Qala maka bersabda siapa Nabi, fama fa'alta maka apa yang engkau kerjakan fi haqqi di haknya Allah Subhanahu wa taala. Qala maka berkata siapa rajul, ma yaitu sesuatu syaa yang berkehendak siapa Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu laki-laki tadi ketika menanyakan supaya diajari ilmu yang aneh-aneh, ya kan? Maka Nabi bertanya, apa kamu tahu pentingnya ilmu? Nah, gitu loh ya. Apa yang terpenting dalam ilmu ya Nabi? Kata laki-laki tadi. Maka Nabi menjawab, bertanya lagi, apa engkau mengenal Tuhanmu? Maka laki-laki tadi ngomong, iya, saya kenal dengan Tuhanku. Nah, maka Nabi berkata lagi, apa engkau tahu hak-haknya Tuhan? Apa engkau tahu hak-haknya Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya itu malah Masya Allah gitu. Sesuatu yang Allah kehendaki. Qala maka bersabda lagi siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal arafta apakah mengerti mengenal siapa engkau al mauta kepada kematian? Qala maka menjawab siapa laki-laki tadi, na'am iya. Nabi bertanya, apa engkau tahu tentang kematian? Laki-laki tadi menjawab, iya. Qala maka bersabda lagi siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famada maka itu apa a'datta mempersiapkan siapa engkau lahu untuk kematian. Kalau kamu tahu tentang kematian, kamu kenal dengan kematian, terus apa yang engkau persiapkan untuk menjelang menjemput datangnya kematian. Qala maka bersabda siapa, maka berkata siapa rajul, Masya Allah, segala sesuatu syaa yang berkehendak siapa Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu Nabi, yang dikehendakin Allah yang aku kerjakan itulah yang tersiap saat ini. Qala maka bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idhab maka
pergilah dulu engkau, fahkum, maka menghukumilah engkau kepada sesuatu, hunaka, di sini tempat, sama, yang di sana siapa Allah Ta'ala, hatta a'lamaka, sehingga mengajari siapa saya kepadamu, min ghoraibil ilmi, dari aneh-anehnya atau penting-pentingnya daripada ilmu. Ya sudah, ini kamu pergi dulu, kerjakan tadi yang engkau tahu. Nah, ya kan itu haknya Allah, kerjakan. Terus ketika kamu tahu bahwa bakalnya itu mati, maka persiapkanlah untuk kematianmu, beramallah untuk mempersiapkan dalam kematianmu. Nah, maka pergi betul laki-laki tadi. Falamma ja'a, maka lalu datang kepada Nabi, datang siapa rojul kepada Nabi, ba'da sinina, setelah beberapa tahun. Setelah beberapa waktu, beberapa tahun sudah mengerjakan apa yang disampaikan Nabi, mempersiapkan diri untuk kematiannya, hak-haknya Allah untuk disembah, dibakti, dikerjakan, maka laki-laki tadi datang lagi kepada Nabi. Ketika laki-laki tadi datang, qala, maka bersabda siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, meletakkanlah engkau yadaka, kepada tanganmu, ala qalbika, atas hatimu. Sekarang letakkan tanganmu di hatimu, di dadamu. Nah, maksudnya suruh berpikir. Sama, yaitu segala sesuatu, latardo, yang tidak senang, tidak ridho, tidak rela, linafsika, untuk dirimu, latardo, maka tidak ridho siapa Allah kepada maka tidak ridho kepada tidak ridho siapa engkau kepada li akhika, kepada saudaramu, al muslimu, yang muslim. Sudah gini, kalau engkau kok diapakan seseorang itu tidak senang, mau ditinju nggak senang, berarti orang lain kamu tinju ya tidak senang. Nah, gitu maksudnya. Orang lain kok sawitmu kok dicuri orang, kamu tuh sedih, susah, gerundel, ya berarti orang lain kalau dicuri sawitnya juga susah, gerundel, marah. Nah, seperti itu. Nah, itu maksudnya Nabi. Wa marodi tahu, dan apa yang engkau ridho kepada muslim, li nafsika, pada dirimu, fardihi, maka ridho siapa engkau kepada mali akhika, untuk saudaramu, al muslimu, yang muslim. Jadi apapun yang engkau mau disenangi, berbuat baik, diperbuat baiki oleh orang lain kok kamu senang, berarti orang lain juga rata-rata senang. Jadi kurang lebih gini, kalau kita dicubit, ya maksudnya itu kok terasa sakit, ya jangan nyubit orang lain, gitu lo mudahnya ya. Kalau kita dirusuin orang lain kok nggak senang, berarti ya kita jangan merusuin orang lain. Nah, maksudnya gitu. Maka adapun yang seperti itu, min ghoraibil ilmi, dari sulit-sulitnya ilmu. Nah, jadi gini, ibadah yang hubungannya dengan makhluk, maksudnya itu lebih sulit daripada ibadah yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu ya, rumusnya ya begitu. Kalau kita dicubit sakit, ya jangan nyubit orang lain, tentu orang lain sakit juga. Nah, kalau kita kok dibaiki sama orang lain seneng, ya orang lain ya dibaiki ya seneng juga. Nah, seperti itu bahasanya. Kalau bahasanya Pak Tamrin itu ya, kalau dicubit sakit, ya jangan nyubit orang lain. Qolal mu'alif rahimahullah, gitu loh bahasanya itu. Nah, ya. Nah, cubit sayang lain itu, nggak ada itu di sini. Ini maksudnya ada begitu Pak ya, nggak ada namanya cubit sayang, tetap sakit tuh lah Pak, ya kan itu. Karena takut dimarahin istrinya tadi, ditahan-tahan, alasannya cubit sayang, padahal ya sakit kan gitu. Qolal mu'alif rahimahullah, aneh-aneh we. Jangan diikuti Pak Janis yang kata gurumu yang itu ya itu. Qolal mu'alif rahimahullah.
Fabayana maka menerangkan siapa Nabi baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna anal istidada sesungguhnya bersiap-siap mempersiapkan diri maksudnya beramal yang soleh meninggalkan larangannya Allah lil mauti untuk kematian itu min roksil ilmi termasuk pokok utama dari ilmu. Nah, itu jadi beramal berbuat segala macam itu tujuannya mempersiapkan diri untuk kematian. Fa'aula maka lebih utama ayastagila jika tersibukkan siapa man bihi dengan persiapan diri untuk kematian. Jadi kita ini ya terima nggak terima, mau nggak mau itu kejar tayang, balapan dengan kematian. Ngamal dulu apa mati dulu. Nah itu gitu. Mau nggak mau begitu, berlomba itu rebutan dengan kematian. Nah itu seperti itu. Qaulal mu'allif rahimah. Bukan kok kematian ini semakin jauh dari kita, jangan salah kita. Semakin kita besok pagi masih hidup, semakin kematian itu mendekat. Jadi gini, kita jalan dari sini, kematian jalan dari sini. Nah, makin dekat gitu. Jangan kok wah masih lama, nggak ada rumusnya. Qaulal mu'allif rahimah. Itu begitu. Kita itu berlomba dengan kematian, cepet-cepetan gitu. Cepat kita ngamal sampai selesai siap untuk mati, apa mati dulu yang jemput kita belum siap. Nah itu begitu. Waruya dan diriwayatkan an Abdillah bin Mas'ur dari Abdullah bin Mas'ur Al-Hasimi yang golongan Al-Hasim yang golongan Bani Hasim qala berkata siapa Abdullah bin Mas'ur qara'a membaca siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca hadil ayati kepada inilah ayat. Rupanya ayat famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan kharajan. Nah, itu ayatnya. Ka'annahu yas'adu fi sama gitu ya. Kada keliru ayatnya terusan gitu. Faman maka adapun barang siapa itu yurid menginginkan siapa Allah ayah dia jika memberi petunjuk siapa Allahu kepada man yasroh maka akan membuka siapa Allah sadrahu kepada hatinya atau dadanya man orang tersebut lil islami untuk mau melakukan syariat Islam. Tanda diri kita ini dikehendaki Allah mendapat hidayah, itu tandanya kita itu menerima dengan lega sepenuh hati untuk mau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam agama Islam. Yang Islam itu yang wajib ya cuma sholat 5 waktu, ya, puasa Ramadan, zakat, haji kalau mampu cuma 4 itu, lainnya nggak wajib. Nah termasuk wajib ngaji, belajar atau ngaji itu termasuk wajib. Nah, itu lainnya itu tidak wajib. Jangan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Kemarin termasuk murtad loh ya. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib di dalam Islam hukumnya termasuk murtad kemarin. Harus hati-hati. Kalau tidak tahu hukumnya dalam Islam nggak usah ngomong, nanti malah bahaya. Membikin kita murtad gitu. Waman dan barang siapa itu yurid menginginkan siapa man ayudillah jika menyesatkan siapa Allahu kepada man yaj'al maka akan menjadikan siapa Allah sadrahu kepada dadanya orang tersebut menjadikan doyikon sempit harajan juga sesak. Nah, maksudnya itu sulit sekali dia dalam ingin melaksanakan syariat Islam itu. Usahakan kita bagaimanapun kalau yang wajib itu dipenkan, sholat 5 waktu dipenkan, lainnya enggak apa-apa. Kalau sholat 5 waktu dipenkan, dipaksa-paksa dirinya, itu begitu. Kalau lainnya tidak apa-apa. Sumakola lalu bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ketika masuk apa nurul Islami cahaya Islam al-qalba kepada hati
ing fasoha maka lapang apa hati, wang syaroja dan terbuka apa hati. Jadi kata Nabi, orang itu kalau ditakdir Allah dapat hidayah, ya kan, mendengar atau melaksanakan amalan-amalan kewajiban dalam Islam, itu hatinya akan lapang, terbuka, siap, maksudnya enggak gerudel. Nah gitu. Enggak sholat, sholat barang. Nah jangan begitu. Bahaya, itu termasuk hati kita disesatkan nanti oleh Allah kalau biasa begitu. Fakila maka dikatakan hal lidalika. Apakah untuk orang-orang yang disesatkan oleh Allah itu min alamatin, ada tandanya, ada ciri-cirinya? Wahai Nabi, adakah ciri-cirinya orang-orang yang disesatkan Allah itu? Qala maka bersabda siapa baginda Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'am ya, ada alamatnya. Apa alamatnya? Itu at-tijani, at-tajafi gitu ya. Nih, at-tajani menjauh angdaril gururi, dari tipu daya, tipuannya. Oh maksudnya ini, Nabi, apa sih alamatnya orang yang mendapat hidayahnya Allah itu? Maka Nabi menjawab bahwasanya iya, yaitu dia menjauh angdaril gururi, dari dunia tipuan ini, yaitu dunia maksudnya. Wa inabatin, dan juga menuju ila daril khuludi, kepada rumah yang selama-lamanya. Wal istiqdadu, dan juga bersiap-siap lil mauti, untuk kematian. Qabla nuzulihi, sebelum datangnya kematian. Jadi kalau kita sudah biasa mempersiapkan diri, wayahnya sholat sudah siap, ya kan, diniati dalam hati, ya Allah saya berniat mempersiapkan diri sebelum panggilanmu datang, dengan maksud dan tujuan saya, ya Allah, andaikan nanti maut itu datang menjemput saya, sudah siap, ya. Dan ya wal inabatu, menuju. Jadi gini ya, kebaikan ini diingat-ingat baik-baik ini. Kebaikan itu kalau tidak kita perjuangkan, tidak kita persiapkan, tidak kita biasakan amal baik itu, maka tidak akan berhasil. Ya, amal-amal yang baik itu kalau tidak kita perjuangkan, tidak kita latih, kita tidak biasakan, itu tidak akan berhasil. Alaida namanya, gitu. Ngaji, pomo, kalau tidak dipersiapin, dipaksa-paksa, dibiasakan, ya nggak apa. Sholat 5 waktu, kalau tidak dipaksa-paksa, dipersiapin, diperjuangkan, ya leda-lede sholatnya dan lain sebagainya. Nah, banyak alasan bahasanya. Karena tidak kita perjuangkan, tidak kita biasakan. Waruya dan meriwayatkan siapa Ja'far bin Burqani, Ja'far bin Burqan, an Maimuni, dari Maimun ibnu Mahron, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda siapa baginda Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li rajulin, kepada seorang laki-laki. Wa adapun baginda Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yaiduhu, menasehati siapa baginda Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada rajul. Jadi ini diriwayatkan dari Ja'far bahwasanya suatu saat itu Nabi menasehati seorang laki-laki. Ya mudah-mudahan hadis ini juga menjadi nasihat untuk kita semua. Apa nasihat Nabi? Iktanim khamsan qabla khamsin. Iktanim, pergunakanlah dengan baik, mempergunakanlah dengan baik kalian semua, khamsan, kepada 5 nikmat yang diberikan Allah ini, qabla khamsin, sebelum datangnya atau hilangnya
5 nikmat yang diberikan oleh Allah ini. Artinya begini, ada 5 nikmat ini, gunakanlah sebaik-baiknya sebelum 5 nikmat ini nanti diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 5 itu apa? Yang pertama yaitu syababaka, waktu mudamu, qabla haromika, sebelum datang masa tuamu. Ketika masih muda, itu kalau nak sholat lanian-nian, ya kan? Kalau nak berbuat baik, berbuatlah baik terus. Nah, karena gini, kalau kok dari muda itu tidak terbiasa berbuat baik, itu ketika sudah tua nak mulai berbuat baik itu berat nian, yakin berat nian. Kalau dari muda tidak dibiasakan ya, itu nanti kalau sudah tua baru mulai itu berat nian. Baru nak mulai tobat mau sholat ya kan, yang apa namanya, asam aurat lah, yang darah naik lah, yang diabetes lah, yang macam-macam pokoknya. Nah itu. Tapi kalau masih muda sudah biasa, nah itu terbiasa dia. Besok nak asam aurat, nak asam apa nggak urus, karena sudah terbiasa, nggak berat lagi. Tapi kalau mulai tobatnya, mulai baiknya itu mulai tua, wah itu sudah banyak masalah. Sudah mulai banyak masalah. Nah itu. Pokoknya sulit lah kan gitu. Karena sudah banyak macam-macam di situ. Nah, makanya kata Nabi, ketika kalian dikasih nikmat masih muda, itu gunakan sebaik-baiknya sebelum ketika nanti datang nikmat muda itu hilang dan datang masa tua. Yang kedua, wasihatuka qabla saqomika. Wasihatuka, dan gunakanlah nikmat sehat yang Allah berikan sebelum nikmat sehat itu hilang, sehingga qabla saqomika, sebelum datangnya waktu sakitmu. Ketika sehat, ketika kuat, sholatlah, beribadahlah, berbuat baiklah. Nanti kalau sudah sakit ya kan, aku macam mana lah Pak, tidak bisa sholat lagi, ini itu, alah, mati mbok yo ben ngono. Wong dulu sehat ya, disuruh yang baik-baik suruh sholat ya tidak mau ya kan. Ya kalau diadui yang seperti itu seolah-olah kan kayak alah ya yang dulu ya tidak mau kok, kini sudah sakit sibuk ya kan, dan gitu. Walal mu'alif rahimahullah, sok-sok iyo, cak-cak iyo kan gitu. Padahal tayo tidak ya kan itu. Alasan wae untuk ngomong dengan kita ya kan gitu. Wa faragha, dan waktu luangmu qabla sagolika, sebelum waktu sibukmu. Ketika kita sempat ya kan, ketika kita lapang ya kan, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan dianggur-anggurin untuk main HP ya kan itu. Ya, kita dapat apa sih dari itu? Kita tuh dapat apa? Dapat pahalakah? Dapat kuatkah? Dapat ilmukah? Ya kan? Dapat hartakah? Nah, terus. Atau dapat amalkah? Nah, coba dipikirin. Nah, kalau Pak Tamrin iya dapat pirang katanya kan gitu. Jangan ditiru Pak Tamrin, Pak Guru ya. Kalian guru tidak kok niru Pak Tamrin ya kan. Kalau dia amalnya lah banyak, jangan ditiru ya gitu. Nah, ketika kita lapang nganggur itu gunakan dengan sebaik-baiknya, yang zikir kayak, yang sholat kayak, yang ngaji kayak, yang dengarkan kebaikan kayak kan itu. Sebelum kita nanti datang waktu sibuk. Ada nanti saatnya, karena kita dikasih waktu luang oleh Allah itu tidak kita gunakan sebaik-baiknya, nikmat itu tidak digunakan. Allah kasih betul. Kita itu sibuk sesibuk-sibuknya yang nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Nah itu gitu. Contoh begini, ngaji ini kan kita sibuk, ya kan, datang ngaji ini. Tapi kita kalau tidak ngaji, datang ngaji, itu kita disibukkan juga oleh Allah, tapi bukan perkara ngaji. Tes lah kalau tidak percaya, nggak usah kalian datang pas ngaji. Nanti tidak kalian sibuk juga, tapi bukan perkara ngaji. Wayahnya sholat, ya kan. Kalian kan katanya sibuk, kan sholat itu sibuk. Tapi kalau kalian nggak sholat, kalian dikasih sibuk juga sama Allah, tapi bukan perkara sholat. Wayahnya jamaah, kok kalian nggak datang, itu kalian dikasih sibuk juga.
tapi bukan perkara datang berjamaah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kalau tidak percaya tes. Waginaka, dan juga ketika kamu ada, maksudnya itu kaya, bahasanya ada duit atau ada kekayaan, itu digunakan dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan perintahnya Allah, qabla fakrika, sebelum datang waktu fakir atau sempit. Wa hayatika, dan juga waktu hidupmu, qabla mautika, sebelum datang kematianmu. Yang nomor 4, waginaka qabla fakrika, itu ya. Dan ketika masa longgar dalam masalah ekonomimu, sebelum datang masa miskinmu. Ketika punya duit, itu jangan sayang-sayang untuk bersedekah, untuk berbuat baik, ya kan, kepada agama atau orang lain. Itu bukan hak kita, itu semua dari Allah. Andaikan kita sedekahkan atau berbuat baik, itu juga atas perintahnya Allah. Kita tuh cuma ngaku duitku, kekayaanku, dan lain sebagainya, itu cuma ngaku ku. Nah, itu termasuk pattern biniku katanya, itu termasuk. Nah, ketika kita ada itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, kan aku kerja dewe, Pak, nggak minta sama orang. Nah, kamu punya apa tadi? Punya kekuatan tuh, yang ngasih kekuatan siapa? Punya ide untuk berbisnis tadi, yang ngasih ide siapa? Ya kan? Yang melancarkan urusanmu siapa? Ya tentu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita diperintah ibaratnya untuk menggunakan harta sesuai dengan perintahnya Allah untuk kebaikan, wah kok tidak mau. Akhirnya apa? Hartanya nanti malah terjerumus ke hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ngeslot, ngatek bangkrut, ya kan, dan lain sebagainya lah. Cari sendirilah itu akibatnya, itu seperti itu. Nah, yang terakhir, wa hayatika qabla mautika, gunakanlah hidupmu sebelum datang waktu matimu. Kalau sudah mati itu ya sudahlah, jabatan yang tidak ada gunanya, namanya sudah berubah. Umpama Pak Tamrin mati ini, umpama ya kan? Jangan diaminin lah Pak, belum itu ya. Namanya bukan Pak Tamrin lagi, tapi almarhum. Nah, gitu. Yang tadi pekerjaannya hebat diganti orang lain. Istrinya yang cantik, orang lain sudah siap itu. Alhamdulillah mati ya kan, gitu. Ganti siap. Bisnisnya diganti orang lain. Hartanya enggak, nanti sudah ke waris-warisnya, enggak ke dia lagi. Nah, itu seperti itu. Kedudukannya, dia mati itu sudah 1000 orang yang ngantri gantikan kedudukannya. Nah, itu begitu, tes lah kalau nggak percaya gitu. Nah, makanya ketika masih hidup itulah gunakannya dengan sebaik-baiknya. Sedekahnya kita ketika masih hidup, amal kita ketika masih hidup, itu berjuta kali lipat daripada ketika kita sudah mati, tapi anak-anak kita mensedekahkan untuk kita. Karena kita tidak punya niat untuk itu, tidak punya andil bahasanya, gitu loh. Nah, kalau kita masih hidup kan mengerjakan sholat atas kehendak diri kita sendiri. Sedekah ya begitu, ya kan? Nah, kalau kita hidup tidak begitu, berarti ketika mati nanti baru orang lain yang wah kasihan dulu tidak mau baca Yasin, kita sedekah Yasin lah. Nah, kan gitu. Nah, sebelum kita ibaratnya ngemis Yasin sama orang lain, baca Yasin lah banyak-banyak. Ya kan? Sebelum kita ngemis bacaan Quran dari orang lain, masih hidup baca Quran lah banyak-banyak. Sebelum kita nanti ngemis dibacain doa oleh orang lain, sebelum mati baca doa lah banyak-banyak. Sebelum ngemis nanti sholatin orang, sholatlah dulu banyak-banyak. Nah, itu seperti itu. Bahasanya kasarnya itu seperti itu. Sebelum kita nanti mati itu bahasanya tuh ngemis minta didoain oleh orang. Sebelum mati doalah banyak-banyak. Baca Quran lah banyak-banyak, mumpung masih bisa baca sendiri, mumpung masih bisa sholat sendiri, mumpung masih bisa sedekah
sendiri. Karena masih hidup kita masih punya kendali. Kalau sudah mati nggak punya kendali. Nah itu seperti itu. Faqad jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadil khamas. Baginda Nabi sudah mengumpulkan inilah 5 untuk seorang ilman sebagai ilmu kasiron yang banyak. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ya, jadi itu ya. Jadi gunakanlah mudamu sebelum nikmat muda itu hilang menjadi tua. Gunakanlah sehatmu sebelum nikmat sehat itu hilang menjadi sakit. Gunakanlah waktu nikmat lapang yang Allah berikan sebelum nikmat lapang luang tadi hilang menjadi sibuk. Ketika kamu ada berkesempatan berbuat sedekahlah sebelum kesempatan lapang tadi atau kaya tadi hilang. Dan ketika hidupmu, nikmat hidup itu gunakanlah sebelum nikmat hidup itu hilang menjadi mati. Wallahu alam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok lah. Faqad jamaah.